Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang update dan delete data. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, Vincentius. 202102 atas nama Vincentius Karel. Kemudian saya sendiri 202103 Arif Wahyudin. Kemudian Asfarina. Perkenalkan, nama saya Asfarina KVNS dengan NIM 202095. Kemudian Ahmad Maruf. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maruf, NIM 202116. Dan kemudian satu lagi teman kelompok kami yang sudah dari awal kami hubungi tapi tidak ada respon. Nah, langsung saja ke presentasi yang pertama, yaitu oleh Asfarina. Waktu dan tempat saya persilakan. Pertama itu objektif. Pertama, mahasiswa mampu membuat back untuk update data. Kedua, mahasiswa mampu membuat web back untuk delete data. Pada materi pertama, form edit dan update data. Kedua, view dan delete data. Baik, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang update data. Apa itu update data? Update data sendiri adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan pembaharuan atau update terbaru dan melakukan sinkronisasi dengan versi yang baru, atau dengan kata lain memperbaharui data. Yang pertama, cara update data itu yang pertama membuat form. Nah, ini dia listing proses pembuatan form update. Bisa kita lihat sendiri pada layar. Kemudian output yang akan keluar pada proses pembuatan form itu seperti ini. Ada NIM, nama, jenis kelamin, jurusan teknik elektro atau jurusan lain, kemudian alamat. Kemudian jika ingin menyimpan perubahan, kita klik simpan perubahan. Jika tidak, kita klik kembali. Kemudian yang kedua yaitu membuat proses update. Nah, ini dia proses update-nya. Pertama kita konekkan dulu, kemudian kita beri perintah query. Bisa kita lihat sendiri pada layar. Nah, kemudian view data saya serahkan ke teman saya yaitu Asfarina. Silakan. Pada materi view data, view adalah query yang disimpan pada database dengan suatu nama tertentu, sehingga bisa digunakan setiap saat untuk melihat data tanpa menuliskan ulang query tersebut. Ada tambahan sedikit dari saya tentang view data. Dengan kata lain lebih sederhananya, view adalah objek yang menyimpan hasil query baik dari satu tabel atau lebih. Di dalam database, view juga sering dinamakan sebagai tabel virtual karena view sebenarnya tidak memiliki data. Dan kegunaan view itu mempunyai 4 kegunaan. Pertama, untuk membatasi akses database. Kedua, membuat query kompleks secara mudah. Ketiga, mengizinkan independensi data. Dan keempat, untuk menampilkan view atau pandangan data yang berbeda dari data yang sama. Baik, kemudian berlanjut ke delete data yaitu Vincentius. Silakan. Oke. Delete data perintah yang digunakan untuk menghapus data secara permanen. Cara delete datanya itu membuat form delete data. Bisa dilihat listing proses pembuatannya untuk form delete kayak seperti ini. Dan output proses pembuatan form delete-nya bisa dilihat seperti ini. Dan 202, cara membuat proses delete datanya
bisa dilihat listingnya kayak seperti ini. Listing pembuatan proses delete-nya. Contoh update datanya dan delete datanya. Bisa dilihat listing update dan delete datanya di foto ini. Kemudian saya serahkan ke Ahmad Maruf Amin untuk penjelasan untuk listing update dan delete data. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kita lanjut, inilah listing update dan delete data. Bisa dilihat seperti berikut. Dan output update dan delete data sebagai berikut. Nama mahasiswa, Vincentus Karel, Arif Bayudin, Asfarin Octaviana, Ahmad Maruf, Gilbert Pirs Lens Patanduk. Baik, Terima itu tadi. kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab. Nah, saya langsung saja. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan 6. Pertanyaan kelompok 1 yaitu berikan contoh update dan delete data dalam tampilan output web yang otomatis terupdate dan delete dalam database. Kemudian pertanyaan kelompok 6 itu coba tunjukkan contoh web yang menggunakan delete dan update data. Baik, saya langsung saja. Baik, ini adalah contoh web yang menggunakan update dan delete data. Ini edit atau update, ini delete data. Nah, untuk pertanyaan kelompok 6 itu sudah terjawab. Kemudian untuk pertanyaan kelompok 1 itu kita akan coba ini. Misal kita akan hapus ini yang nomor 2. Arif Wayudin Eskom kita akan hapus. Nah, ini berhasil hapus data. Kemudian kita lihat pada database. Pada database yaitu PSB, guru, kita lihat tinggal 1. Kemudian kita akan update atau tambah. Misal nama guru itu Farina, kemudian alamat Takalar, kemudian nomor telepon, kemudian simpan. Nah, ini sudah terupdate, kemudian di database juga itu akan otomatis terupdate. Nah, itu tadi pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 6. Kemudian saya serahkan ke teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan kelompok lain. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, pada materi view data, apa maksud dari kalimat perintah query yang disimpan pada database dengan nama tertentu? Jawabannya, perintah query sendiri merupakan perintah atau kemampuan database dalam menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Jadi arti dari kalimat tersebut adalah kita bisa menampilkan data yang kita ingin cari dengan perintah query dalam database yang telah kita buat. Terima kasih. Kemudian selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 3, saya serahkan ke teman saya lagi. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab kelompok 3. Apa saja yang Anda gunakan untuk membuat webpack ini serta jelaskan fungsinya masing-masing. Jawabannya adalah pada pembuatan webpack biasanya digunakan Sublime Text 3 sebagai text editor atau bisa juga memakai text editor lain seperti Atom dan Notepad++. Kemudian untuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Kemudian untuk pembuatan database biasanya menggunakan Exam atau PHP MyAdmin. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kelompok 4, silahkan. Oke,
Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa fungsi dari MySQL query pada pembuatan database di PHP? Fungsi dari MySQL query pada PHP yaitu untuk menjalankan perintah atau instruksi query ke database, misalnya seperti insert atau select. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir dari kelompok 7, saya akan menjawabnya. Pertanyaannya yaitu, apakah web page ini jika di-delete dan update data itu harus selalu tersambung ke database? Jawabannya itu ya harus selalu tersambung, karena web page dan database itu data yang digunakan itu, data yang diupdate dan data yang di-delete merupakan data yang diambil dari database yang telah dibuat sebelumnya. Baik, itu tadi sesi tanya jawab dari kelompok kami dan juga presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.